Halo semuanya, perkenalkan saya Yosefina Natun dengan NPM 52190031. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kimia organik sintesis, yaitu mereview jurnal sintesis senyawa organik. Jurnal rujukannya Autocatalytic Synthesis of Thioester via Thiocarbonylation of GAME difluoroalkenes. Dengan terjemahannya yaitu sintesis autokatalitik thioester melalui thiocarbonylasi dari GAME difluoroalkena. Di sini pada bagian pendahuluan dibahas tentang thioester. Thioester sering berfungsi sebagai donor asil yang sesuai karena tumpang tindih orbital yang lebih relatif terhadap ester lain. Thioester ditemukan dalam berbagai obat-obatan dan molekul bioaktif. Molekul bioaktif yang mengandung thioester yaitu yang pertama pada struktur bagian pertama ini merupakan asilasi tiol menggunakan turunan asam karboksilat teraktivasi. Dan yang ini, struktur yang kedua, merupakan penggabungan antara asam tiol dan aril halida. Selanjutnya pada struktur yang ketiga ini, merupakan thiokarbonilasi oksidatif aldehida atau turunan toluena dengan adanya oksidan atau katalis yang sesuai. Pada struktur yang keempat, ini merupakan alkena yang dikatalis oleh logam transisi. Baik, selanjutnya ini merupakan reaksi thiokarbonilasi untuk sintesis thioester. Di sini, senyawa yang mengandung sulfur melalui reaksi thiokarbonilasi difluoroalkena dengan tiol dalam kondisi reaksi yang ringan. Karena adanya efek induktif, penarikan elektron dari atom fluor pada karbon alkena terjadi reaksi adisi nukleofilik regioselektif aril tiol dengan difluoroalkena dan memberikan difluoroalkena thioester linear tanpa adanya reaksi katalis. Pada reaksi berikutnya ada reaksi konversi berbeda dari aktivasi ikatan CF. Di sini ada tipikal yang biasanya bergantung pada pembentukan ikatan Si, F, B, F, P, dan F dari logam F untuk mengatasi disosiasi ikatan CF yang tinggi. Selanjutnya ini ada tabel pertama yaitu optimasi kondisi reaksi. Di sini adanya reaksi yang diperoleh tanpa adanya katalis dan memberikan bukti bahwa reaksi-reaksi di atas telah terjadi melalui jalur mekanistik yang tidak terduga. Selanjutnya ada peningkatan suhu reaksi hingga 80 derajat Celcius dan meningkatkan hasil senyawa pada bagian 3 menjadi 76% dan pelarut-pelarut lain seperti ada pada tabel katalis. Di situ menyediakan adanya produk 3A dalam hasil yang lebih rendah. Akhirnya kondisi optimal ditentukan pada 1 dan 2. Dengan kondisi reaksi yang dioptimalkan, ruang lingkup dan keterbatasan pada difluoroalkena, terjadi penarikan elektron dan gugus penyumbang elektron. Baik, yang berikut pada skema 2 itu ada lingkup substrat difluoroalkena 1 dan yang skema 3 merupakan lingkup substrat tiol 2. Pada bagian skema 2 dan 3 dijelaskan bahwa tiofenol yang mengandung substituen penarik elektron atau pendorong elektron pada cincin aromatik, tiofenol tersubstitusi gugus hidroksil dan 2-naftalena tiol dapat ditoleransi dengan baik yang mengarah pada produk yang sesuai. Ketika substrat tersubstitusi alkil diperiksa, tidak ada produk yang diinginkan.
Pada skema yang keempat itu merupakan aplikasi sintesis. Di situ mekanisme reaksi yang mungkin terjadi, adanya percobaan kontrol dilakukan seperti ditunjukkan pada skema 4. Produk kopling di fluoroalkitioester bisa menjadi diisolasi dan mendapatkan hasil yang tidak diinginkan. Pada bagian skema kelima merupakan investigasi mekanisme eksperimental. Di situ hidrogen fluorida selanjutnya dapat mengaktifkan ikatan CF dalam difluoroalkyltioester untuk menjalani transformasi. Di situ sejumlah katalik HF ditambahkan di bawah kondisi standar untuk melengkapi produk 3A. Hasil menunjukkan adanya gagasan bahwa difluorotioester adalah perantara kunci dalam urutan reaksi ini dan selanjutnya dikatalis oleh produk HF untuk menguji asam atom oksigen dalam produk tioester yang sesuai. Skema 6 merupakan mekanisme reaksi yang diusulkan. Di sini difluoroalkena menghasilkan pembentukan difluorotioester. Sementara itu senyawa dihidrolisis untuk menghasilkan HF. Setelah itu diaktifasi hidrogen fluorida dari atom fluor dan difluoroalkyltioester. Hidrolisis fluor menjadi perantara di fasilitas bersama dengan hidrogen fluorida yang mengambil bagian dalam siklus katalik Klein. Akhirnya di bawah katalis hidrogen, di situ hidrolisis senyawa memberikan produk yang diinginkan. Nah, ini merupakan produk yang diinginkan. Pada bagian terakhir merupakan kesimpulan. Reaksi tiokarbonilasi autokatalitik dari difluoroalkena dengan tiol telah dikembangkan. Selanjutnya radikal bebas seperti logam dan zat aditif memiliki kondisi yang luas dan gugus fungsi yang baik, memberikan pendekatan yang praktis untuk sintesis yang mudah dan dari berbagai spesies tioester. Baik, inilah hasil presentasinya. Selamat menonton. Terima kasih.